Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Sabtu pagi ini kita masih bisa bersama kembali dalam acara rutin kajian doa yang insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz Dr. Yusuf Siddiq akan menyampaikan materi mengenai hak dan kewajiban anak. Kami mohon pada para jamaah yang hadir pada hari ini untuk senantiasa menjaga adab dalam menghadiri kajian majelis. Kami harapkan untuk mendengarkan dengan seksama secara sampai dengan selesai. Demikian kepada salam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Pondok Hikmah, Tanjung Duren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, jika kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu hadir di majelis ilmu dan bersilaturahim. Ya, dua-duanya adalah wajib, belajar wajib, silaturahim wajib. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, memberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini tema kita adalah hak dan kewajiban anak. Ya. Hak itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan, ya, dan bisa kita bebaskan juga. Itu hak. Hak dapat pendidikan, boleh mengikuti pendidikan, boleh juga dibebaskan. Adapun kewajiban, sesuatu yang wajib dilaksanakan. Hak anak tentu dari orang tua, ya. Kewajiban anak kepada orang tua. Jadi walaupun tidak disebut nama orang tua di sini, tapi otomatis hak anak dari orang tua. Karena kalau disebut anak itu lawannya orang tua, ya. Kalau hak istri berarti dari suaminya, ya. Hak suami dari istrinya, hak orang tua dari anaknya, hak anak dari orang tuanya. Hak sesuatu yang berhak kita dapatkan, kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kewajiban anak terhadap orang tua. Kita berawal dari hak dulu, ya. Dalam Islam setiap kali kita berhak sesuatu ada kewajiban, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walakunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri berhak sebagaimana istri punya kewajiban. Jadi kita di saat ada kewajiban ada hak. Di saat kita melaksanakan, kita memberikan hak, maka kita kita melaksanakan kewajiban, kita memiliki hak, ya. Jadi otomatis hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita wajib melaksanakan sholat dan berhak dapat surga, gitu kan? Wajib melaksanakan puasa, berhak dapat surga, gitu kan? Jadi hak dan kewajiban itu nggak bisa dipisahkan. Setiap ada hak pasti ada kewajiban. Setiap ada hak pasti ada kewajiban. Kita beli sesuatu wajib bayar, berhak dapat barang, gitu kan? Kita nyewa, kita wajib bayar uang sewa, berhak dapat manfaat, gitu kan? Jadi hak dan kewajiban dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
hak anak dari orang tuanya, anak memiliki hak dari orang tuanya. Ada tiga hal yang merupakan hak anak. Pertama, hak anak sebelum lahir. Yang kedua, hak anak setelah lahir. Yang ketiga, hak anak masa pertumbuhan. Karena anak masih dalam masa pertumbuhan, ya, dari umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Hak anak sebelum lahir. Anak sudah memiliki hak sebelum lahir. Nah, ini yang harus kita berikan. Pertama, memilihkan orang tua yang soleh. Jadi di saat seorang laki-laki mau menikah, dia harus sadar bahwa kewajiban dia dan merupakan hak anaknya, kewajiban dia memilihkan ibu yang solehah. Seorang perempuan di saat menikah, dia ada kewajiban memilihkan ayah yang soleh untuk anaknya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahin karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena kekayaannya, wali nasabiha, karena nasab keturunannya, wali diniha, karena agamanya. Fadhfar bidatin din, taribat yadah. Pilih yang punya agama. Ya, gak apa-apa dia keturunan gak baik, gak apa-apa. Ya, dia gak kaya, gak apa-apa. Gak cantik pun gak apa-apa, asalkan punya agama. Ya, punya agama. Ya. Kalau bisa yang keturunan dari keturunan baik-baik, kaya, cantik, solehah, lebih bagus lagi. Tapi agama yang jadi patokan pertama, ya. Wal farbidatin talibat jadan. Begitu juga perempuan, saat mau nikah, yang pertama kali patokannya adalah agama. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, tidak ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Kalau datang laki-laki melamar anak kalian dan dia orang yang bagus agamanya, nikahkan. Jadi milih calon suami yang bagus agamanya. Gak penting kayanya, gak penting nasabnya, gak penting cakepnya atau ganteng. Yang penting agamanya, ya, agamanya. Kalau ada yang ganteng, yang kaya, nasabnya bagus dan soleh, lebih bagus lagi. Tapi agama itu yang pertama patokannya, ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang bagus agamanya, melamar anak kalian, nikahkan, kata Nabi. Makanya di dalam Islam, kalau ada laki-laki yang soleh, ya, melamar seorang perempuan, ayahnya nggak mau nikahkan, boleh penghulu yang nikahkan, asalkan laki-lakinya soleh. Ya, boleh dilangkahin bapaknya, boleh diabaikan ketidakmauan ayahnya. Loh, kenapa? Karena Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Jika datang kepada kalian laki-laki yang bagus agamanya, maka nikahkan. Jadi patokannya adalah agama. Jadi hak anak pertama kali adalah pilihkan ayah yang soleh dan ibu yang solehah. Bahkan faktor ekonomi gak boleh dijadikan alasan untuk tidak menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki. Gara-gara dia misalnya belum punya pekerjaan, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka laki-laki yang mau menikahi anak kalian miskin, Allah yang memberikan kekayaan. Jadi kekayaan itu datangnya dari Allah, ya, kekayaan datangnya dari Allah. Kalau ada orang yang nggak dikasih kekayaan, berarti Allah nggak ngasih. Allah nggak ngasih kekayaan bukan berarti Allah benci, bukan, ya. Justru kadang-kala orang yang nggak dikasih kekayaan justru Allah sayang. Karena kalau dikasih kekayaan bisa jadi dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menjadikan faktor ekonomi itu yang pertama, ya, memilihkan orang tua yang soleh. Yang kedua, menjauhkannya dari lingkungan yang tidak baik sejak dalam kandungan. Sejak seorang ibu hamil, jangan dekat-dekat tempat maksiat. Karena anak dalam perut, menurut penelitian,
ya, atau menurut apa yang diungkapkan oleh para ahli, itu dia bereaksi dengan lingkungannya. Jadi kalau dengar musik gitu kan, dia ikut joget juga di dalam, ya. Dengar Quran, dia ikut menyimak juga Quran. Ya, jadi jauhkan dari lingkungan yang tidak baik. Jadi ibu yang hamil jangan datang ke tempat maksiat. Ibu yang hamil jangan datang ke tempat-tempat yang mana di situ bisa merusak akhlak anaknya, karena bereaksi anaknya. Makanya seringkali dokter kalau USG anak itu kadang-kadang kelihatan senyum, ya, kadang-kadang kelihatan buruk. Itu dia reaksi dengan alam sekitarnya, ya, lingkungannya. Jadi ada kewajiban jaga anaknya, jangan ke tempat maksiat, ya. Jangan dengar lagu-lagu yang gak baik gitu kan, ya. Dengerin ceramah, dengerin Quran saja gitu kan, datang ke masjid, lingkungan yang baik dari sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Yang ketiga, membawanya kepada kebiasaan yang baik. Saat seorang ibu hamil, ya, biasakan yang baik. Puasa, sholat, ngaji gitu kan, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah tidak memberikan izin kepada ibu hamil untuk tidak puasa, kecuali dia sanggup, kecuali dia sakit baru, ya. Bukan hamil jadi alasan untuk tidak puasa, ya. Justru hamil itulah pendidikan pertama anaknya. Di saat ibunya puasa, anaknya belajar puasa. Di saat ibunya sholat, anaknya belajar sholat. Di saat ibunya ngaji, anaknya belajar Quran. Belajar Quran. Pernah waktu kan ada di salah satu televisi swasta ada hafiz ya, yang hafiz Quran, yang lomba hafiz Quran, ya. Di antara peserta ada yang cacat, bahkan cacat mental, cacat fisik, tapi hafal Quran. Kok bisa hafal Quran? Ya, saya menyaksikan dan saya pernah melihat, ketemu langsung. Cacat fisiknya didorong pakai kursi roda. Cacat mental, dia gak bisa komunikasi, gak bisa. Tapi kalau dibacakan Quran dia bisa nyambungin. Loh kenapa? Kata ibunya, dia waktu hamil selalu baca Quran dan selalu menyetel Quran, gitu kan? Sehingga anak yang ada di dalam perut dia bereaksi dengan apa yang dibaca sama ibunya. Jadi saat hamil, ya, kita bawa anak kita kepada kebiasaan yang baik-baik. Saat lahir, setelah lahir, dia akan terbiasa dengan kebiasaan ibunya, ya. Bukan hanya ibu, tapi bapak juga, ya. Karena benih-benih itu sudah ada di bapak dulu sebelum pindah ke ibu, gitu kan. Jadi bapak pun biasakan yang baik-baik, supaya apa? Nanti saat sudah jadi janin, ya, janinnya terbiasa dengan yang baik-baik. Nah, ini dalil-dalilnya memilihkan orang tua yang soleh. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, kata Rasulullah, "Salatun minas sa'adah." 3 kebahagiaan dunia. Al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang solehah. Siapa wanita yang solehah? Jadi seorang laki-laki sebelum dia punya anak, dia pilihkan ibu yang solehah dulu. Taraha tu'jibuka, saat engkau memandangnya mengagumkanmu. Wa taghibu fata'man wa 'ala nafsiha wa malik, saat engkau tidak ada di dekatnya, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu. Dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu. Yang kedua, kebahagiaan dunia adalah adabah takunu wati'atan fatulhiquka bi ashabik, yaitu kendaraan. Kalau di sini disebut adalah hewan tunggangan, ya, itu kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang ketiga, wadaru takunu wasi'atan katsiratal marafiq, rumah yang luas, ya, rumah yang luas. Jadi ada 3 kebahagiaan dunia kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri, ya. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah, kalau dipandang mengagumkan, kalau ketika ada di dekatnya dia jaga dirinya, dia jaga hartamu. Yang kedua, kendaraan atau hewan tunggangan. Yang ketiga adalah rumah yang luas, ya. Jadi orang kalau udah dikaruniai 3 ini, yang salah satunya adalah istri yang solehah, ya. Jadi sebelum kita punya anak, pilih istri yang solehah, ibu yang solehah dulu untuk anak kita. Karena ibulah yang setiap hari bersama anak,
Jadi anak pertama kali yang dia rekam adalah dari ibunya. Jadi kalau ibunya solehah, insya Allah anaknya soleh. Yang ketiga yang kedua menjauhkan dari lingkungan yang tidak baik sejak dalam kandungan. Apapun yang terjadi di sekitar janin saat dalam perut ibunya akan memancing reaksi dari janin tersebut. Makanya seringkali kita lihat anak yang tersenyum, tertawa, bahkan bersedih di saat dalam perut ibunya. Kalau di USG ya, itu bisa kita lihat anak yang tersenyum ya, bahkan bersedih, murung gitu kan. Para ahli menyebutkan bahwa anak dalam perut ibunya bereaksi atas apapun yang dialami ibunya serta apapun yang terjadi di sekitar ibunya. Ibunya jangan suka bersedih ya, banyak-banyak dia tapi jangan juga gembira berlebihan juga dengan joget-joget, jangan ya. Seorang ibu hamil dianjurkan tidak mendekati suara-suara jeritan, suara tangisan, atau bahkan lagu-lagu yang tidak islami, lagu rock ya, dan hendaknya mendengarkan bunyi lantunan Al-Quran Murattal ya. Mendengarkan bayi lantunan Al-Quran Murattal agar dia terbiasa mendengarkan yang baik-baik. Yang ketiga, membiasakan kebiasaan yang baik. Jadi makanya dalam Islam saya sudah sampaikan tadi, ibu hamil ya justru jangan gak puasa ya. Nah ini kadang-kadang kita di masyarakat malah ibu hamil gak puasa ya. Nah, itu justru tidak dianjurkan. Justru ibu hamil dianjurkan puasa. Saat dia puasa, dia membiasakan mendidik anaknya puasa. Dengan dia berniat, insya Allah anaknya gak meminta makanan kan? Ya, dia belajar puasa dari ibunya. Hak anak setelah lahir anak berhak diazankan, ya, didengarkan kata-kata yang baik. Yang kedua, diberi nama yang baik. Yang ketiga, diakikahin, ditahnik, dicukur dan disedekahin seberat rambutnya berupa perak. Ya. Yang keempat, diberi ASI. Ya. Diazankan sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Rafi' qala ra'aitu Rasulullah sallallahu adzana fi udhunil Hasan wal Husain Al-Hasan bin Ali hina waladat Fatimah bis shalah. Dari Abu Rafi' ya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir Hasan Rasulullah langsung azankan. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa bayi baru lahir, saat dia lahir keluar dari perut ibunya, itu setan berkerumun. Makanya dia menangis. Ya, setan semua ternyata. Ya. Kata Nabi fa'adzin azankan supaya setannya kabur. Ya, karena setan itu takut sama suara azan. Ya. Takut sama suara yang baik-baik menyebut nama Allah, itu takut setan. Jadi kalau ngaji, kalau baca-bacaan zikir pakai suara. Kalau nggak pakai suara, setan nggak kabur. Ya, jadi harus pakai suara. Tulisan banyak di dinding-dinding kadang-kadang ayat kursi itu setan nggak takut. Ya, Quran yang banyak itu setan nggak takut. Tapi kalau dibaca, setan kabur. Makanya dianjurkan kalau kita baca Quran, kita berzikir maka dengan suara. Ya. Kenapa? Karena setan takut sama suara. Ya. Cia. Itu anak saya. Ruqayyah. Namanya Ruqayyah. Diberi nama yang baik, kasih nama yang baik. Ya. Orang sekarang nama mau aneh-aneh. Ya. Kadang banyak yang minta nama sama saya. Ustaz, minta nama gitu kan. Saya itu nggak pinter ngasih nama ya, yang baru. Saya kalau kasih nama yang sudah ada. Ya, Ruqayyah. Anak saya kedua namanya Maryam. Ya. Kadang-kadang orang namanya ini Ustaz bahasa Arabnya kalau perempuan yang cakep yang ini. Saya nggak begitu. Saya mau contoh nama yang sudah ada contohnya. Ruqayyah anak Rasulullah, Maryam ibunya Rasulullah, ibunya Nabi Isa. Ya, saya mau perempuan yang sudah ada contohnya. Ya, jadi itu udah lengkap dah. Ya, paket lengkap gitu kan, paket lengkap.
Kalau Maryam, nama perempuan satu-satunya dalam Quran adalah Maryam. Tidak ada nama lain. Carikan nama perempuan lain di dalam Quran. Apapun yang Allah sebut dalam Al-Quran istimewa. Apapun yang Allah sebut dalam Al-Quran istimewa. Nama masjid yang ada dalam Quran cuma ada Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Tidak ada masjid yang lain. Ya. Jadi apa yang Allah sebut dalam Quran istimewa. Jadi kalau usah nyari-nyari, jangan diterjemahkan pakai bahasa Arab. Cari yang pakai lengkap aja dah langsung. Ya, Maryam pakai lengkap dah. Ada surat Maryam. Nggak ada perempuan yang jadi nama surat. Ya, cuman Maryam yang ada. Ya, jadi ya, kasih nama ya kalau saya yang aneh-aneh nggak usah. Ya, cari yang ini aja, yang pakai lengkap. Abu Bakar. Ya, udah Abu Bakar kepengen kayak Abu Bakar, dermawan, kaya, soleh, gitu kan? Ya, udah lengkap di situ kan. Ya. Muhammad, Nabi Muhammad. Ya. Yusuf, Nabi Yusuf, gitu kan. Dulu orang tua saya kasih nama itu selalu nama Nabi, Yusuf, Yakub, Yunus, Yahya, gitu kan ya. Jadi cari pakai lengkap aja dah, ya nggak usah pakai yang aneh-aneh. Kadang-kadang orang mau nama aneh-aneh, sudah nama yang bagus gitu kan dipleset-plesetin supaya nggak sama dengan yang lain. Jadi memberi nama yang baik kepada anak itu pertama adalah doa. Doa di saat kita kasih nama Maryam, kepengen seperti Maryam, ya solehah, ibunya Nabi, berarti anaknya sukses. Gak ada kesuksesan yang lebih besar daripada menjadi seorang nabi, ya. Anaknya sukses gitu kan. Haqqul walad ala walidihi ayyuhassina ismahu, kata Nabi. Hak anak dari orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik. Jadi anak berhak dikasih nama yang baik. Gak usah kasih nama yang aneh-aneh, apalagi nama artis, gak usah. Ya, itu mau jadi artis, ya. Artis bagus kekayaannya, tapi akhlaknya belum tentu kan, agamanya belum tentu gitu kan. Kita cari yang nama yang sholat, yang puasa, yang yang menjalankan kewajiban, yang berakhlak mulia, itulah yang kita cari. Pakai lengkap gitu kan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ya innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian. Wa bi asma'i abaikum, dan nama ayah kalian. Fa ahsinu asma'akum, ya maka baguskan nama kalian. Jadi nanti kita di hari kiamat akan dipanggil dengan nama, ya dengan nama, ya. Jadi kalau namanya bagus ya enak didengar, ya. Nama orang tua bagus, nama anak pun bagus, ya. Yang ketiga, anak berhak diakikahi, ya. Akikah bukan wajib, hukumnya sunnah, ya. An Salman bin Amir As-Sabbi qala sami'tu Rasulullah yaqul, kata Salman bin Amir As-Sabbi, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma'al gulami aqiqatu fa ahriqu anhu daman wa abitu anhu adha. Setiap anak berhak untuk diakikahi. Fa ahriqu anhu daman, maka sembelihkan kambing. Wa abitu anhu adha, dan cukur kepalanya, ya. Jadi anak berhak untuk diakikahi, bukan wajib hukumnya, ya. Berhak untuk diakikahi. Tapi pas anak baru lahir, kalau sudah besar seperti kita, nggak usah pikir akikah lagi dah. Sekarang waktunya kurban, ya. Kalau dulu baru lahir, ya berhak diakikahi sama orang tuanya. Makna menghilangkan gangguan, jadi Nabi mengatakan, maka sembelihkan kambing, ya sembelihkan hewan, dan hilangkan gangguan. Hilangkan gangguan di situ adalah cukur, ya disunnah kita untuk mencukur bayi. Kemudian ditahnik. Tahnik ini sama dengan vaksin sekarang, ya. Cuman ini vaksin yang diajarkan oleh Nabi dan merupakan kebiasaan orang Arab saat itu. Jadi orang Arab sudah biasa melakukan tahnik. Dan saat datangnya Islam pun menggunakannya. Wulidani ghulamun, kata Abu Musa al-Asy'ari, lahir untukku seorang anak, fa'ataitu bihin nabiyya, lalu aku bawa kepada Rasulullah. Fasammahu Ibrahim, Nabi kasih nama Ibrahim. Gak aneh-aneh Nabi kasih nama Ibrahim, ya. Orang sekarang pasaran Ibrahim, tapi pasaran yang baik kan, Nabi Ibrahim. Wa annakahu bitamrah, dan Nabi tahnik dengan kurma, ya. Tahnik itu apa? Tahnik itu ya
intinya adalah air liur. Ini air liur orang dewasa, ini adalah vaksin. Ya, ini vaksin. Jadi Nabi mengunyah kurma supaya bercampur dengan air liurnya dan dimasukkan ke mulut bayi. Nah, itulah vaksinnya. Ya. Ya. Sebenarnya air ludah kita ini, air liur kita ini bisa menjadi penghancur kuman. Ya. Jadi makanya kalau kita mulutnya kering itu rentan penyakit. Tapi kalau mulutnya basah penuh dengan air liur, insya Allah kuman tak masuk. Ya, jaringnya banyak. Ya, jaringnya banyak. Jadi nah itu air liur itulah yang dimasukkan ke mulut bayi. Jadi kalaupun nggak ada kurma, air liurnya sendiri dimasukin. Ya, suruh dia bukakan mulutnya, diludahin. Dan Nabi berapa kali meludahin sahabat begitu, ya, diludahin. Jadi kita kadang-kadang jijik sama air liur orang, ya. Padahal kata Nabi, kata Rasulullah, air liurnya orang mukmin adalah obat. Ya. Rasulullah habis minum dikasihkan ke sahabat, ke Abu Bakar ngasihkan sebelahnya. Ya, Ustaz jijik Ustaz, kuman. Justru itu yang obat. Air liur yang orang mukmin kadang berzikir terus. Ya, insya Allah setan gak masuk. Penyakit itu datangnya dari setan. Kalau air liur orang yang selalu berzikir, insya Allah jauh dari setan. Ya, jadi itulah teknik vaksinnya yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi jangan takut dengan air liur orang Muslim. Ya. Dulu waktu saya di Maroko ini kalau minum air putih di Maroko itu, kalau minum air putih, asalkan air putih itu gelasnya satu, rame-rame. Pakai orang banyak. Kalau di Maroko, dan nggak ada yang merasa jijik, nggak ada. Jadi di Maroko bukan nggak ada cangkir, bukan. Tapi kalau minum yang berwarna-warni, kopi, teh, ini baru sendiri-sendiri, karena beda, gitu kan. Tapi kalau air putih itu satu gelas rame-rame, nggak akan ditaruhin gelasnya banyak. Gelasnya cuma satu untuk air putih. Ya, jadi orang di sana udah biasa minum bekas orang lain. Ya, termasuk juga kalau dulu saya di Maroko itu makannya satu nampan bareng-bareng. Ya, rame-rame. Ya, kadang-kadang orang makan pakai tangan, nggak pakai sendok. Pakai tangan, dia ambilin daging, dikasihkan ke kita. Pakai tangan dia yang bukan dia makan itu. Ya, nah itu di Maroko udah biasa. Ya, orang kita nggak bisa melakukan itu. Ya, tapi disitulah obatnya. Ya, air liur orang mukmin kata Rasulullah adalah obat. Syaratnya orang mukmin. Ya. Nah itulah teknik. Jadi teknik itu kurma dikemut-kemut mulut sampai bercampur dengan air liur, lalu dimasukkan ke mulut bayi. Ya, itulah teknik. Ya. Hak anak dalam masa pertumbuhan. Dalam masa pertumbuhan pertama adalah berhak dinafkahi. Dinafkahi itu adalah dipenuhi kebutuhannya. Butuh pakaian dikasih pakaian, butuh makan dikasih makan, butuh obat dikasih obat. Ya, itu dinafkahi. Yang kedua, dididik dan diajarkan apapun terkait kebutuhannya di dunia dan akhirat. Dia berhak untuk dididik dan diajarkan apapun terkait kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara nebang kayu, bagaimana cara buat perahu, gitu kan ya. Apapun yang dia butuhkan di dunia, gitu kan. Dan di akhirat juga untuk sholatnya, puasanya, gitu kan. Ya, bagaimana cari nafkah, gitu kan. Nah itu ada kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengajarkan apapun terkait kebutuhannya di dunia dan akhirat. Yang ketiga, diberi contoh teladan yang baik. Ya, karena anak itu adalah peniru yang baik ya. Jadi ya jangan dikasih contoh yang nggak baik. Dinafkahi itu artinya dipenuhi kebutuhan.
Nafkah itu adalah dipenuhi kebutuhan lahiriah. Butuh pakaian dikasih pakaian, butuh makan dikasih makan, butuh obat dikasih obat, gitu kan? Itu namanya nafkahi. Dalil tentang wajibnya menafkahi anak banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi seorang ayah yang mana anak milik dia. Allah menyebutkan anak milik ayahnya. Makanya bin selalu ke ayah. Bin Muhammad enggak dibilang bin Fatimah, enggak. Kenapa? Karena anak milik ayahnya. Ya, milik ayahnya. Kenapa disebutkan anak milik ayah? Karena ayah berkewajiban memenuhi kebutuhannya, punya kewajiban. Sama dengan kalau ini handphone saya berkewajiban menjaganya, ya, membersihkannya, ya, menjadikan dia tetap bisa berfungsi, gitu kan? Jadi itulah. Jadi anak itu milik ayahnya. Ya, wa 'alal mauludi lahu, kata Allah, wajib bagi seorang ayah yang mana anak milik dia untuk memberikan makan dan pakaian. Ya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan bernama Hindun binti Utbah. Jadi seorang sahabat perempuan bernama Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Ini Hindun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu adalah laki-laki pelit. Ya. La yu'tini ma yakfini wa waladi. Tidak memberikan kepadaku kebutuhan yang cukup buat aku dan anakku. Apakah boleh aku ambil sendiri, kata Hindun? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil secukupnya untukmu dan anakmu. Jadi anak boleh kita ambil uang suami untuk anak, kebutuhan anak, ya. Untuk kebutuhan anak, karena anak adalah kewajiban suami untuk menafkahi, ya. Cuman kadang-kadang di masyarakat banyak ibu yang pentang-panting ngurusin anak, padahal itu kewajiban si bapak. Yang memenuhi kebutuhan adalah kewajiban bapaknya, ya. Bahkan kalau suami istri bercerai sekalipun, yang wajib menafkahi adalah suami, bukan istri, ya, bukan mantan istri setelah bercerai. Boleh anak diasuh sama istri atau sama ibunya, tapi tetap kebutuhan dipenuhi sama bapaknya. Bapaknya butuh biaya berapa nih per bulan, gitu kan? Kalaupun anak diasuh sama ibunya. Kapan ibu berhak ngasuh anak saat bercerai? Saat anak masih berusia di bawah 7 tahun. Adapun setelah 7 tahun, anak disuruh pilih. Ya, mau ikut bapak, mau ikut ibu. Kalaupun dia pilih ikut ibu, tetap bapak yang bayarin. Ya. Di bawah 7 tahun, ibu punya hak. Boleh nggak ngambil haknya? Boleh. Ya, namanya hak itu kan boleh diambil, boleh tidak. Ya. Udah, kamu aja yang ngasuh anaknya. Walaupun anaknya masih dalam gendongan, ya seperti anak saya masih gendongan, ya. Kalau kata ibunya, udah, kamu aja bawa pulang, yuk. Ya. Bawa pulang wajib bawa pulang. Karena kamu ibunya enggak ada kewajiban. Ibu cuma punya hak kepada anak, tidak punya kewajiban. Ya. Ibu cuma punya hak kepada anak, tidak punya kewajiban. Dia berhak asuhnya, ya. Bukan wajib dia ngasuhnya, bukan. Ya. Tapi saat dia masih istri, belum bercerai dengan bapaknya, wajib taat sama suami. Kata suaminya, mah urusin anak, urusin. Tapi kalau sudah bercerai, dia nggak ada kewajiban lagi, karena bapaknya udah bukan suaminya. Ini anak mau pulang, anak mau nikah lagi, ya. Itu nggak ada dosa. Dalam Islam nggak ada dosa itu, ya. Itu Quran yang bilang, bukan saya, ya. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, kata Allah. Kalau mantan istri udah bercerai, ini di surah At-Talaq, surah Talaq, ya. Kalau mantan istri menyusui anak kalian, bayar, kata Allah. Karena bukan istri lagi, nggak punya hak itu jodoh-jodoh dia. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik berapa upahnya. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemui kesulitan menyepakatin berapa upahnya, fasaturdi'u lahu, carikan perempuan lain. Ya, nggak dipaksa ibunya untuk menyusui. Karena bukan kewajiban dia, bukan. Dia nyusuin sekarang karena masih istri. Taat sama suami wajib. Tapi kalau udah bukan istri,
maka berhak dia menolak, ya, karena nggak ada lagi kewajiban saya taat sama bapaknya, ya. Nah, itu dalam Islam. Jadi menafkahi itu kewajiban bapak, ya. Kadang-kadang banyak sekali di masyarakat justru malah ibu yang pontang-panting nyari duit, ya. Ini ada kasus malah kadang-kadang gitu kan, ya, seringkali ada yang resign dari bank, ya, istrinya yang suruh kerja, ya. Lo kenapa itu resign? Bank riba Ustaz. Ente nyuruh istri, dosa hukumnya. Ente nyuruh istri nyari duit, dosa hukumnya. Kewajiban ente jadi duit, ya. Ente menghindari bank tapi nyuruh istri kerja, dosa hukumnya. Kewajiban bapak yang biayain anak, bukan istri, ibu yang istri yang disuruh, gitu kan. Ente nyuruh orang yang gak wajib dia jadi nafkah. Perempuan gak ada kewajiban jadi nafkah, ya. Nah ini ya kadang-kadang banyak di masyarakat yang seperti itu. Resign dari bank, justru malah dia nyuruh istrinya yang kerja. Ente nyuruh istri itu berdosa hukumnya, ya, lebih besar dosanya daripada ente kerja di bank. Karena kerja di bank belum tentu haram. Yang haram itu bank atau riba? Riba, bukan bank. Di bank gak semuanya riba, gak semuanya riba, ya. Yang haram itu riba, bukan bank, ya. Bank dapat keuntungan banyak, dapat keuntungan dari kita bayar listrik, itu gak riba. Dari keuntungan kita transfer, itu gak riba, ya. Dari keuntungan kita buka rekening, itu gak riba, ya. Riba itu orang utang 1 juta bayar 2 juta, itu baru riba, ya. Itu baru riba, ya. Jadi gak semua transaksi bank itu riba. Yang diharapkan bukan bank tapi riba, ya. Lebih baik ente tetap di bank daripada ente nyuruh istri kerja. Kalau nyuruh istri kerja, berarti ente mengabaikan kewajiban, ya. Nyuruh orang bekerja padahal bukan kewajiban dia kerja, ya. Nah, itu yang seringkali di masyarakat kadang-kadang ini, ya. Jadi yang menafkahi itu kewajiban suami. Yang kedua, kewajiban anak dalam masa pertumbuhan dididik, diajari terkait kebutuhannya di dunia dan akhirat. Apapun terkait kebutuhan anak, maka wajib seorang ayah, ya, seorang ayah mengajari, ya. Pendidikan itu kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Di dalam dalam hadis Nabi menyebutkan, ibu nggak akan ditanya di hari kiamat tentang anak. Tentang anaknya nggak akan ditanya. Yang ditanya tentang anak adalah bapak-bapak, ya. Ibu cuma ditanya taat sama suami atau tidak. Ustaz, taat sama suami itu seperti apa? Taat sama suami itu melaksanakan perintah suami selama itu perintah yang baik, ya. Gak boleh memasukkan siapapun ke rumah suaminya tanpa izin suami. Gak boleh keluar rumah tanpa izin suami, ya. Gak boleh menggunakan uang suami tanpa izin suami. Itu namanya taat. Itu yang akan ditanya nanti. Itu yang akan ditanya nanti, ya. Boleh gak seorang istri menggunakan uang suami untuk apa? Untuk sesuatu yang suaminya nggak tahu? Nggak boleh, ya. Kita uang belanja mah ini uang belanja, lalu dibeliin HP. Kan suruh belanja buat makan, bukan buat HP, bukan, ya. Kecuali kalau mau boleh tanya sama suami dulu, Mas, ini uang belanja aneh sisihkan dikit buat ganti HP, gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, baru boleh, ya. Kenapa? Karena jadi payah suami. Jadi payah suami harus izin suami penggunaannya, ya. Jadi dididik, diajari terkait kebutuhannya di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun, yang menjaga neraka tadi adalah malaikat yang kasar, yang kuat. La ya'sunallah, mereka enggak menentang perintah Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kita wajib menjaga keluarga kita bagi laki-laki ini, ya. Jadi
Gak boleh sembarangan mengizinkan istri keluar kecuali aman dari maksiat. Karena kalau kita izinkan dia keluar lalu dia bermaksiat dan kita tahu ada potensi maksiat, yang izinkan berdosa. Yang izinkan berdosa. Istrinya dosa juga, yang melakukan dosa juga, tapi yang izinkan ikut berdosa. Ya. Jadi gak sembarangan laki-laki boleh mengizinkan istrinya untuk keluar rumah ya. Kadang-kadang sekarang itu mohon maaf gitu kan ya, reuni ya. Reuni itu sudah ketemu mantan-mantan ya. Kalau ada potensi seperti itu jangan izinkan istrinya ya. Kenapa? Ikut berdosa dia. Ikut berdosa kalau ada potensi ya. Kecuali didampingi ya. Malah kadang-kadang ada istri yang gak mau didampingin sama suaminya. Oh, kamu masih ikut-ikut. Ngapain masih ikut-ikut ya. Jadi dididik dan diajari terkait kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi ada kewajiban seorang kepala rumah tangga laki-laki bukan hanya mendidik anaknya, tapi mendidik istrinya juga. Dalam Islam, istri sama seperti anak. Jadi dalam Islam, istri sama seperti anak. Ya, statusnya, ya, apa yang menjadi hak anak menjadi hak istri juga. Sama. Anak berhak dinafkahi, istri berhak dinafkahi. Anak berhak disayang, istri berhak disayang. Anak berhak dilindungi, istri berhak dilindungi. Anak berhak untuk dididik, maka istri pun berhak dididik juga. Ya. Dalam mendidik anak, ya, seorang ayah punya hak penuh. Ya, punya hak penuh untuk mendidiknya. Jadi pendidikan pertama kali itu harusnya ada di tangan ayahnya. Ya, adapun dimasukkan ke sekolah, sekolah cuma mewakili ayahnya. Sekolah cuma mewakili ayahnya. Jadi ayah minta kepada sekolah tolong didik anak saya. Hasilnya ayahnya yang ditanya, bukan sekolah, bukan. Hasilnya ayahnya yang ditanya. Ya. Nanti di hari kiamat, loh kenapa anak kamu nggak bisa ngaji? Udah saya sekolahin, nggak boleh salahkan sekolah. Kewajiban kamu ngajarin harusnya. Ya, ada pun dimasukkan ke sekolah karena kamu merasa sekolah bisa menggantikan kewajibanmu. Ya. Tapi kalau nggak bisa menggantikan jangan, ya. Jadi makanya nggak boleh kita masukkan anak kita ke sekolah yang nggak mendidik tentang sholat, gitu kan, nggak perhatikan kewajibannya kepada Allah, gitu kan. Karena kalau hasilnya nggak baik, maka ayahnya yang akan ditanya, bukan ibunya. Ya. Jadi kalau masalah sekolah anak, ya biarkan bapak yang pilihkan. Kalau pilihannya nggak bagus, sarankan. Kalau dia ngotot juga, serahkan. Ya, biarkan saja. Kenapa? Yang ditanya dia, bukan ibu-ibu, bukan. Ya, ibu-ibu akan ditanya tentang anaknya sholat atau tidak. Tapi bapaknya yang ditanya. Jadi, tapi banyak bapak sekarang ini yang abai tentang kewajibannya. Gak pernah pulang-pulang ke rumah nanya sama istrinya, anak sholat gak? Gitu kan? Karena yang ditanya nanti dia, bukan istrinya, bukan. Ya, istrinya cuma ditanya taat sama suami atau tidak. Tapi kalau dia, ente didik istri, ente didik anak, ente udah perhatikan sholatnya, udah perhatikan puasanya, gitu kan? Nanti akan ditanya. Jadi pertanyaan kepada laki-laki jauh lebih banyak daripada pertanyaan perempuan di hari kiamat nanti. Ya. Jadi enak jadi perempuan. Cuma, ya, banyak perempuan yang gak taat sama suami. Ya. Itu yang banyak menjerumuskan perempuan ke neraka. Kenapa? Karena nama suami. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, alladzina amanu wa tattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Orang-orang yang telah beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi ada kewajiban kita memberikan teladan yang baik kepada anak kita. Ya. Jadi kita ajarin, bukan hanya diajarin, tapi dikasih contoh. Ya. Kita ngajarin sholat, tapi kita kasih contoh sholat juga. Kita ngajarin puasa, kita kasih contoh puasa juga. Karena anak itu niru orang tuanya. Ya, kadang-kadang nggak diajarin pun anak-anak langsung sholat kalau kita kasih contoh yang baik. Ya. Kewajiban anak, nah ada pun kewajiban anak, banyak sekali kewajiban anak. Yang pertama, berbuat yang terbaik kepada orang tua.
anak wajib berbuat yang terbaik kepada orang tua. Tidak disebutkan berbuat baik, tapi berbuat yang terbaik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala saat memerintahkan kepada seorang anak untuk berbuat yang terbaik kepada orang tua, itu setelah perintah beribadah kepada Allah. Artinya saking pentingnya. Setelah Allah orang tua, setelah Allah orang tua, ya. Makanya Nabi saat ditanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Beriman kepada Allah. Setelah itu, ya, berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu nomor 2 setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat yang terbaik kepada orang tua. Kita transfer uang baik, tapi kalau kita serahkan langsung kepada orang tuanya, kita datang langsung lebih baik. Ya. Kita ngasih makan orang tua, ya, tolong beliin makanan buat orang tua saya. Baik. Lebih baik lagi kalau kita suapin juga. Ya. Kita kasih cuci tangannya gitu kan ya. Kita cucikan tangannya gitu kan ya. Itu lebih baik lagi, ya. Nabi dalam hadis mengatakan, ya, seorang anak tidak akan mampu menggantikan jasa orang tuanya kecuali jika dia dapatin orang tuanya hamba sahaya lalu dia beli dan dia merdekakan. Ya, membeli hamba sahaya mahal, membeli manusia, ya. Jadi nggak bisa menggantikan kebaikan orang tua. Orang tua mau gimana pun dia. Ustaz, orang tua saya nggak sholat, tetap wajib kita berbakti. Walaupun dia nggak sholat sekalipun. Ada seorang sahabat yang mau ikut berjihad dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ikut berjihad. Kata Rasulullah, ente masih punya orang tua? Masih. Fafihi ma fajahid. Ente bakti dulu sama orang tua. Udah lulus bakti sama orang tua baru ikut jihad. Jadi orang tua itu nomor 2 setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang anak wajib dia berbakti kepada orang tua. Berbakti, ya. Ada yang nanya begini, Ustaz. Nah, kemarin ada yang konsultasi ke saya, Ustaz. Saya punya orang tuanya di Bogor. Ya, dia tinggal di Jakarta. Ini perempuan, ya. Orang tuanya di Bogor, dia tinggal di Jakarta. Tapi kalau saya mau datang ke orang tua, suami saya nggak izinkan. Apa hukumnya? Taatin suami. Ya. Tapi orang tua kewajiban anak laki-laki untuk ngurusin orang tua, ya. Ngurusin orang tua itu kewajiban anak laki-lakinya. Cuman seringkali orang tua lebih sering kepada anak perempuannya. Boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau anak perempuan, kalau sudah punya suami, dia harus izin sama suaminya. Kalau suaminya nggak izinkan, nggak boleh. Ya, nggak boleh seorang perempuan memberikan uang suaminya kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan suaminya. Uang suaminya, kalau uang dia sendiri silakan. Uang sendiri, Ustaz, dari mana uang sendiri? Kalau ente kerja juga ya silakan mau ngasih orang tua. Tapi kalau itu sumbernya dari suami, ini uang pelajar. Dikasihkan ke orang tua, minta izin sama suami. Kenapa? Karena sumbernya dari suami. Ya. Jadi ada kewajiban anak berbuat yang terbaik kepada orang tua, ya, terutama anak laki-laki. Kalau anak perempuan tergantung diizinkan suami atau tidak. Kalau nggak diizinkan oleh suami, maka dia wajib taat sama suami. Ya. Ustaz, orang tua saya meninggal, saya minta izin sama suami untuk jenguk orang tua saya sudah meninggal. Dia nggak izinkan? Ya udah nggak dosa. Haknya suami lebih besar daripada hak orang tua. Kenapa? Karena saat akad nikah itu sudah diserah terimakan kepada suami. Ya. Nabi dalam hadis pernah ditanya oleh sahabat ya Rasulullah, man ahaqqun nas bil mar'ah? Siapa yang paling berhak terhadap seorang perempuan? Qala ba'luha, suaminya yang lebih berhak. Bukan berarti perempuan gak ada kewajiban, tapi dia tergantung diizinkan suami atau tidak. Ya, karena sudah diserah terimakan oleh orang tua kepada suaminya. Yang kedua, menafkahi anak laki-laki ini, ya. Anak laki-laki, kalau perempuan gak ada kewajiban menafkahi. Perempuan dalam Islam tidak ada
kewajiban menafkahi selamanya karena dia nggak ada kewajiban mencari nafkah. Jadi untuk menafkahi orang tua adalah anak laki-laki. Anak laki-laki nafkahi orang tua nggak perlu minta izin istri. Hak ibunya, hak bapaknya lebih besar daripada hak istrinya. Tapi terbalik orang kadang-kadang sekarang, ya. Mau ngasih orang tua minta izin sama istri. Jangan jatuhkan nama orang tua di depan istri. Jangan hinakan orang tua di depan istri. Ya, nggak perlu minta izin. Jangan sampai istri ngerasa orang tua kita dikasihani sama dia. Ya, dia lebih berhak dan dia sudah ada sebelum adanya istri. Bukan berarti kita ngabaikan istri. Jangan sampai perhatian sama orang tua lalu ngabaikan istri juga, nggak boleh juga. Ya, istri wajib dinafkahi, orang tua punya hak juga. Ya, punya hak juga. Nggak harus minta izin sama istri dalam Islam. Seringkali di Instagram seringkali kita nyaksikan istri nomor 1. Enggak. Ya, bagi anak laki-laki. Anak laki-laki orang tuanya nomor 1. Istri nggak boleh diabaikan. Ya, nggak boleh diabaikan. Warisan orang tua atau warisan istri yang lebih besar? Warisan orang tua lebih besar daripada istri. Ya. Orang tua berhadapan warisan berapa? Sepertiga sama seperenam. Sepertiga atau seperenam. Kalau istri seperempat atau seperlapan. Yang mana yang lebih besar? Sepertiga atau seperenam. Ya. Jadi ya, bukan berarti orang tua menguasai anaknya, enggak. Anaknya yang mengendalikan. Ini nafkah buat mama, buat papa. Ya, ini nafkah buat istri. Ya, ngasih mama, ngasih bapak, nggak usah ngasih tahu istri. Ya, yang nggak boleh itu kalau dia ngasih sini, ini diabaikan, nggak boleh. Ngasih ini diabaikan, nggak boleh juga. Ya, jadi semuanya harus diperhatikan. Jadi menafkahi. Yang ketiga silaturahim, ada kewajiban silaturahim. Ya, anak laki-laki wajib silaturahim kepada orang tuanya. Anak perempuan izin suaminya, izin suami. Ya, yang tadi itu apa? Yang nanya ke saya tadi, ya, Ustaz, kata suami saya boleh jenguk orang tua tapi sebulan sekali. Ya udah sebulan sekali. Enggak dosa, enggak. Ya, karena kewajiban kamu sama suami. Taat sama suami itu kewajiban. Kalau suaminya mengizinkan ya silakan. Ya, suami yang baik enggak boleh melarang sesuatu yang bisa diberikan. Ya, udah kamu nggak boleh jenguk orang tua, padahal nggak ada halangan sama sekali. Kalau kamu jangan jenguk orang tua, perhatikan anak, hari-hari kan anak mau sekolah mau apa gitu kan, diantara ya yang ada di Bogor bisa nanti anak laki-lakinya yang perhatikan. Ya, itu memang haknya memang seperti itu. Anak laki-laki wajib memperhatikan orang tua. Silaturahim. Jadi ya kita datang silaturahim. Kalau anak laki-laki ya nggak harus izin istri. Kalau anak perempuan harus izin suami. Ya. Yang keempat menemani, wasahibuma fid dunya ma'rufa. Ya, menemani. Jadi ya, orang tua nggak boleh diabaikan, ya, nggak boleh ditinggalkan, ya. Kemudian yang kelima mengucapkan kata-kata mulia. Ya, wa qul lahuma qaulan karima, kata Allah. Katakan kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Ya, yang mulia, kata-kata mulia, ya. Jadi jangan gua lu jangan orang tua, ya. Yang keenam adalah mendoakan, ya. Dalilnya ini dalil, ya. Banyak sekali dalilnya, saya cuma ngambil satu ayat aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini di surah Al-Isra ayat 23-24, wa qadha rabbuka, dan Allah telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Setelah perintah menyembah Allah, yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat yang terbaik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika engkau mendapatkan salah satu dari keduanya atau keduanya dalam kondisi sudah tua, fala taqul lahumā uffin. Jangan katakan ah. Jadi bilang ah saja enggak boleh. Ya, orang tua ngomong ah gitu kan. Intinya mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dia jengkel. Ya. Wala tanharhuma, jangan dibentak.
Wa qul lahuma qaulan karima. Katakan kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Waqfid lahuma, rendahkan untuk mereka berdua. Janahal dzulli, sayap kehinaan. Jadi jangan ngangkat-ngangkat tangan depan orang tua. Rendahkan sayap, ini sayap kita ini. Ya, jangan begini, jangan congkak begini depan orang tua. Ya. Waqfid lahuma janahal dzul minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Waqul, katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku atau menyayangin aku di waktu kecil, ya. Nah ini dalil tentang kewajiban kita berbakti kepada orang tua, ya. Dan berbakti kepada orang tua tidak mengenal satu agama ataupun beda agama. Walaupun orang tua non muslim sekalipun wajib berbakti sama orang tua, ya. Karena kita berbakti sama orang tua, karena tanpa dia kita gak lahir. Tanpa dia kita gak lahir. Yang termasuk orang tua bukan hanya bapak dan ibu, tapi kakek dan nenek juga. Itu orang tua. Jadi sampai ke atas, sampai buyut-buyut itu orang tua. Jadi kalau ada yang masih ketemu neneknya, masih ketemu kakeknya, ada kewajiban yang tadi ini semua kepada orang tua, ya. Jadi kalau nafkahi, kalau anak laki-laki, cucu laki-laki, tidak hanya nafkahi orang tuanya, tapi kakek dan neneknya juga. Perhatikan. Jadi subhanallah, dalam Islam ya kita aman. Ibu-ibu yang sudah lanjut usia misalnya gitu kan, atau bapak-bapak yang sudah lanjut usia, itu pasti diperhatikan. Karena ada kewajiban, bukan hanya kewajiban anaknya, tapi kewajiban cucunya juga. Jadi yang dimaksud orang tua bukan hanya bapak dan ibu, tapi kakek dan nenek juga. Itu adalah termasuk orang tua, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Jika kajian fikih ini karena hubungan dengan sehari-hari pasti banyak yang bertanya. Sebelum kesempatan untuk para bapak, 2 pertanyaan. Oke, 1, dua Mas Budi dengan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan boleh ya Pak Ustaz? Silakan. Iya, saya ada 3. Yang pertama, jika kedua orang tua kita sudah meninggal, tua itu saya sebagai laki-laki ya Pak Ustaz, maksudnya apakah mertua tersebut bisa menggantikan orang tua kandung kita sendiri? Itu kan statusnya mertua ya. Jadi kalau seperti saya anak 9. Pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk berbakti kepada orang tua, misalkan setiap bulan kita memberikan sedikit uang gitu. Orang tua minta atau kita yang mau ngasih? Memberi. Kita yang mau ngasih. Kita ngasih. Orang tua sih nggak minta. Nah, apakah ada hitungan tersendiri atau besarannya? Sedangkan kita sebagai anak kan punya anak, punya istri, punya kebutuhannya. Itu lagi Pak Ustaz. Silakan. Setelah orang tua kita misalkan meninggal semua, baik orang tua maupun orang tua kita sendiri, bakti kita, bentuk bakti kita kepada orang tua itu bakti kepada siapa lagi Pak Ustaz? Demikian. Setelah orang tua. Setelah orang tua kita sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, kita baktinya supaya pahala untuk bakti ke orang tua itu mengalir ke siapa? Oke. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, di dalam kitab Fiqh Ulumuddin ada suatu hadis yang dimana Rasulullah sabda, tidak boleh seorang wanita keluar sehari semalam tanpa mahram. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau wanita yang ngekos untuk kuliah atau kerja Ustaz? Apakah dibolehkan Ustaz? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mau bertanya, apakah pekerjaan rumah itu tugas wanita? Karena di dalam hadis, di dalam kitab Uquluddin Jayyid, ada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, wahai Fatimah,
wanita yang mencuci pakaian suami dan anak-anaknya, maka dia mendapat pahala seperti memberi makan orang kelaparan, diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Apakah hadis ini bertentangan dengan sesuai dengan tugas rumah tangga itu adalah wanita? Itu saja. Baik, mungkin lanjut Ustaz ya, lanjut pertanyaan dengan akhwat saja ya. Oke, silakan dua orang sebelum saya kasih Bu Mira. Ada yang lain? Oke, jawaban Bu Mira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang itu kalau nikah ada orang tuanya tanpa wali itu sah apa enggak? Nikah tanpa wali perempuan. Ya, ada orang tuanya ada. Padahal walinya ada. Ada. Oke. Ada lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama tadi Pak Ustadz menyinggung masalah bagi waris. Nah, kalau misalnya orang tua kita menikah lagi, kemudian tidak punya anak, apakah itu jatuhnya dia mendapat warisan atau hibah? Nah, yang kedua ini saya kok terlintas bagaimana ya kalau misalnya orang yang paham dengan agama, kemudian dia murtad, terus dia mencaci maki, menista agama sebelumnya, dan apakah ketika dia suatu saat dia mendapatkan hidayah, dia kembali lagi ke agama Islam, apakah itu dosanya seperti yang kita dengar katanya kembali seperti seorang bayi yang dilahirkan? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, yang pertama tadi ya menikah lagi. Dapat warisan atau hibah? Siapa yang dapat warisan? Istri kedua. Oke. Sudah cukup ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Yang pertama, kalau orang tua sudah meninggal, apakah mertua menggantikan posisi orang tua? Begini ya, ini mertua bukan orang tua. Mertua bukan orang tua ya. Mertua tidak boleh minta diperlakukan sama seperti orang tua. Orang tua untuk orang tua. Orang tua nggak tergantikan, ya, nggak tergantikan. Jadi mertua saya, ini ada istri saya, ya, bukan orang tua saya, tapi orang tua istri saya, gitu kan? Saya berbuat baik sama mertua saya sama seperti saya berbuat baik sama orang lain. Jadi ya orang lain pun wajib saya berbuat baik juga. Kalau melihat orang lain kelaparan, mertua saya wajib perhatikan juga, gitu kan? Tapi tidak seperti orang tua, tidak. Ya, orang tua tetap orang tua. Orang tua nggak tergantikan. Orang tua yang ada hubungan darah dengan kita itulah orang tua. Orang tua berhak untuk minta dinafkahi sama anak laki-lakinya, bukan anak perempuan. Tapi mertua tidak. Mertua tidak berhak, karena bukan anaknya. Dia mau minta sama anak perempuannya, minta izin dulu anak perempuannya sama suaminya kalau uang suaminya, gitu kan? Tapi kalau orang tua berhak minta sama anak laki-lakinya. Ya, saya butuh uang belanja 1 juta sebulan. Ya, berhak dia minta, tapi mertua tidak. Ya, mertua tidak. Mertua minta sama anak laki-lakinya. Minta sama anak laki-lakinya, tidak minta sama anak perempuannya. Dalam Islam, ya, laki-laki yang menikahi perempuan itu dia ngambil alih kewajiban orang tuanya. Masa dibebankan keluarganya juga? Saya udah ambil alih kewajiban bapak nih. Masa bapak juga diwajibkan oleh saya juga, gitu kan? Jadi itu dalam Islam. Dalam Islam. Jadi laki-laki saat melamar perempuan, dia ngambil alih kewajiban bapaknya. Ya. Dia ambil alih nafkahinya, nyayanginya, melindunginya. Keluarganya yang lain gak ikut. Ya. Ini saya udah bebaskan kalian satu, gitu kan? Itu dalam Islam. Bukan berarti saya
nggak ada kewajiban untuk berbuat baik sama mereka, berbuat baik sama seperti yang lain. Jadi kalau mertua butuh uang buat makan, saya kasih makan. Tapi tidak seperti orang tua. Kalau orang tua selamanya orang tua, ya, selamanya orang tua. Nah jadi mertua adalah kita punya kewajiban berbuat baik sama seperti orang lain, sama seperti orang lain. Ya. Tadi ada perempuan yang nanya ke saya, Ustaz, ibu saya di Bogor, saya mau kunjungin ibu saya, nanya sama suami saya nggak ngizinkan, cuma diizinkan sekali sebulan. Ya udah tahan sama suami. Tapi kalau bapaknya suami, ibunya suami, kamu datang sini, berhak dia merintah. Kenapa? Anak laki-lakinya wajib ngurusin orang tua. Tapi kalau mertua tidak, ya. Kalau mertua, ya, coba minta izin sama suami kamu, ya. Saya lagi sakit gitu kan, ya, saya mau jenguk istri saya. Kata suami, enggak, kamu di rumah, ya. Tapi kalau bapaknya, ya, bapak saya gitu kan, ayah saya gitu kan, sini, datang sini, ya. Saya butuh makan, ya. Berhak begitu, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi mertua tetap kita berbuat baik, tetap, ya. Tapi sama dengan orang tua tidak, ya. Kasih nafkah berapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberi seorang jadi sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan. Wa in kana dalam Al-Qur'an yunfiq du sa'atin min sa'atin wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang punya rezeki luas, kasih nafkah seluas rezekinya. Yang punya rezeki sempit, sesuai yang dia mampu. Jadi kalau kita punya gaji 4 juta misalnya, ya 4 juta, kasih sisihkan buat istri, buat anak, buat orang tua, bagi-bagilah, ya. Jadi nggak ada nominal sesuai dengan kemampuan. Sama dengan kepada istri juga sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya segitu ya udah, jangan minta lebih, ya. Setelah orang tua siapa? Setelah orang tua itu ke kakek dulu, kakek dan nenek. Kakek dari ayah menggantikan posisi ayah, kakek dan nenek dari ibu menggantikan posisi ibu. Kalau kakek dan nenek nggak ada, saudaranya, paman dan bibi. Paman dan bibi dari ayah menggantikan posisi ayah, paman dan bibi dari ibu menggantikan posisi ibu. Jadi itu yang menggantikan. Itu dari kerabat. Dan luar kerabat adalah teman dekat yang disayang sama orang tua. Itu bisa menggantikan juga, ya. Kita punya orang tua, ya, dulu dekat banget sama temennya gitu kan, ya, gitu kan, dia sering sama-sama. Itu kita berbakti sama dia. Apapun yang disenangin sama orang tua lalu kita lakukan, itu kita dapat pahala sama dengan berbuat baik sama orang tua. Yang disenangin orang tua, ya. Dulu orang tua saya selalu datang ke rumahnya ngasih makan, kasih makan juga. Yang suka dilakukan sama orang tua sama aja dengan kita berbakti sama orang tua. Itu posisinya. Jadi setelah orang tua kakek dan nenek, setelah itu saudara-saudara. Wanita keluar tanpa mahram nggak boleh, ya. Tapi dalam hadis mengatakan kata Rasulullah, ayyu mamra'atin, ya, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir fawqa thalathin illa ma'a dhi mahram. Tidak halal itu enggak boleh, ya. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan jauh, ya, kecuali disertai mahram. Yang enggak boleh di sini perjalanan jauh. Adapun perjalanan dekat enggak masalah, ya. Tapi tetap harus izin suami. Tapi kalau perjalanan jauh keluar kota harus disertai mahram, ya. Cuma sebagian ulama mengatakan perempuan bisa jadi mahram bagi perempuan lainnya. Jadi seperti kalau umroh rombongan gitu kan, itu sudah jadi saling memahrami, ya. Pekerjaan rumah itu kewajiban siapa? Kewajiban istri taat sama suami. Urusan rumah adalah kewajiban suami, gitu kan? Urusan rumah kewajiban suami. Tapi kalau suami nyuruh istrinya dan itu dalam batas kemampuannya, wajib dia taat.
ya, mama tolong sapuin, ya, karena wajib taat sama suami. Tapi urusan rumah kewajiban suami harusnya. Kewajiban suami urusin rumah, gitu kan? Ya, tapi kalau dia nyuruh istrinya, wajib taat sama suami. Ya, sama dengan seorang ayah bilang ke anaknya, nak, tolong rapikan bukunya, rapikan. Ya, tolong mejanya dipindahkan, gitu kan? Begitu juga istri, selama dalam batas kemampuannya. Jadi istri di rumah taat sama suami. Cuma itu aja tugasnya, satu aja. Ya, taat sama suami, gitu kan? Jadi cuci piring sama apa bukan pekerjaan dia. Tapi kalau disuruh lakukan, ya. Ya, Ma, jangan lupa nanti masak, ya. Jangan lupa nanti siapin piring, gitu kan. Artinya apa? Suami harus dia tahu apa pekerjaan di rumah. Dia delegasikan. Jangan dia cuek aja pagi-pagi bangun tidur langsung pergi. Delegasikan dulu, perintahkan dulu kepada istri, karena istri kewajibannya taat sama suami. Jangan nanti pas pulang-pulang rumah berantakan. Lah ente nggak pernah nyuruh. Benar nggak? Ente nggak nyuruh apa-apa. Tadi pagi-pagi bangun langsung pergi aja, gitu kan? Ya. Jadi istri itu taat, namanya taat itu apa? Ngikutin perintah, tangan itu. Ngikutin perintah. Jadi suami sebelum keluar, Ma jangan lupa, gitu kan ya, anak diurusin, ya. Nanti dikasih makan dimasakin, gitu kan ya. Nanti sekolah dianterin, dan jemput pulang lagi, ya. Perhatikan sholatnya, gitu kan. Ya, rumah rapiin, gitu kan, ya. Jangan keluar aja pergi, pulang-pulang berantakan. Enggak, saya nggak disuruh apa-apa. Saya kan taat sama suami, taat itu apa? Ngikutin perintah taat itu, ya. Nggak disuruh apa-apa. Nah ini kadang-kadang banyak laki-laki yang nggak paham bahwa itu kewajiban dia sebenarnya. Ya, cuma dia delegasikan kepada istrinya, dia serahkan, dia wakilkan ke istrinya. Nah, ya, ini nganterin anak ke sekolah tugas suami. Tapi boleh dia suruh istrinya, ya, Ma, saya mau ngantor hari ini, jangan lupa anterin anak ke sekolah. Ya, taat sama suami. Taat sama suami. Jadi tugas perempuan cuma satu, nggak banyak-banyak. Ya, taat sama suami, ya. Nikah tanpa wali nggak sah, ya. Dalam hadis Nabi bersabda, kata Rasul, ayyumma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil. Siapapun perempuan nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya nggak sah. Harus izin wali. Adapun wali nggak mau menikahkan, ya, tapi dia sudah izinkan, boleh. Maaf, saya nggak bisa nikahkan, ente aja deh, wakilin saya, boleh. Tapi harus izin bapaknya. Nggak boleh dia ngabaikan bapaknya, tidak minta izin sama bapaknya, nggak sah akad nikahnya. Nggak sah akad nikahnya. Jadi Nabi dalam hal ini mengatakan, ayyumma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil. Siapapun perempuan nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah. Batal, ya. Kemudian pertanyaannya keempat, ya, bagaimana dengan seorang laki-laki nikah lagi? Istri pertamanya masih ada, ya, menikah lagi, istrinya pertamanya masih ada. Hah? Oh, meninggal, ya. Jadi ya, kalau istri pertamanya udah meninggal, ya, dia sebagai istri, ya, tetap sebagai istri dan dapat warisan sebagai istri. Ustaz, warisan dari harta dia setelah menikah, semua harta dia. Istri berhak 1/4 dan 1/8 dari semua harta suami. Tidak dibedakan antara ini harta setelah menikah, sebelum menikah, enggak. Ya, semua harta. Yang mana harta suami, dia berhak 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau suaminya nggak punya anak, 1/8 kalau suaminya punya anak. Dari semua harta dia. Enggak dibedakan antara istri pertama dengan istri kedua. Enggak dibedakan. Ustaz, enggak adil Ustaz. Saya istri pertama udah lama gitu kan sama dia. Ente udah menikmatin banyak berarti. Udah lama, udah 20 tahun, istri kedua baru 2 tahun gitu kan. Ente udah 20 tahun menikmati, dia baru 2 tahun menikmati. Ya. Ente udah diajak jalan-jalan kemana-mana. Ente udah dibahagiakan, dia masih muda gitu kan, masih kekar gitu kan. Ya ini udah enggak kekar lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang banyak yang Ustaz enggak adil Ustaz. Saya istri pertama kok sama jatahnya dengan dia. Jatah istri, kalau istri itu 2,
hanya 1/4 atau 1/8 dibagi 2. Kalau istrinya 2, kalau istrinya 3 dibagi 3. Ya. Jadi nggak menambah, bukan masing-masing 1/4 bukan. 1/4 dibagi 2 atau 1/4 dibagi 3 gitu kan? Atau dibagi 4 gitu kan ya. Ustaz, kok dikit amat gitu kan? Rezeki dari Allah. Bukan dari warisan, bukan. Yang ngasih makan Allah, bukan suami, bukan. Ya, cuman kebetulan lewat suami. Kadang-kadang orang Ustaz dikit sekali warisan. Yang ngasih Allah bukan ente, bukan suami, bukan. Ya, bukan suami. Terima apa adanya, lebihnya nanti Allah yang kasih. Allah akan bukakan pintu rezeki lagi. Allah bukakan pintu rezeki lagi ya. Jadi jangan khawatir masalah rezeki. Rezeki kita nggak akan hilang, nggak akan habis sampai kita mendekati ajal. Ya. Jadi ya kalau warisan istri kalau suami punya anak, istri berhak dapat 1/8. Kalau suami yang meninggal tadi tidak punya anak, maka istri berhak 1/4. Maksudnya dia nikah. Nah, dari pernikahan itu kalau dia punya anak, keturunan berapa bagian? Kalau dia nggak punya keturunan, itu berapa bagian? Begini ya. Jadi yang dilihat itu bukan anak dia, bukan anak almarhum ya. Jadi misalnya ini suami nih. Ini suami nikah punya 2 istri gitu kan nih. Suami punya 2 istri ya. Dia punya anak dari yang ini, nggak punya anak dari yang ini. Jatah mereka 1/8 tetap. Karena ini yang punya anak. Harta punya yang ini kan. Dia ini punya anak nggak? Mau anak dari dia atau bukan, masa bodoh ya. Jadi kalau seorang suami meninggal, dia meninggalkan anak, mau anak dari si A mau si B gitu kan, tetap istrinya 1/8 gitu kan. Istrinya 1/8. 1/8 dibagi 2 karena istrinya 2 saudara. Jadi bukan berarti ini karena punya anak 1/8, ini nggak punya anak 1/4, bukan. Ya. Karena jatahnya sama dibagi 2 aja. Ya. Yang dilihat adalah almarhum punya anak atau tidak. Jadi ya, itu terkait dengan Ini kan yang jadi masalah gini, istri yang selanjutnya. ada papan tulis, coba papan tulis. Bisa nggak kalau papan tulis? Gimana? Jadi gini, kalau misalnya ini kan si suami ini kan punya istri pertama, punya keturunan kan, terus si istrinya punya anak berapa? Punya anak misalnya 9 misalnya, ya 9. Nah, terus si istri meninggal, dia nikah lagi. Nah, si istri yang kedua ini dia juga punya anak dari orang lain. Sedangkan dia menikah dengan si suami yang sekarang ini tidak memiliki keturunan. Nah, kalau misalnya Suami meninggal, nah itu kan yang jadi pertanyaan saya itu karena dia nggak punya anak. Dia itu kan misalnya kalau dia dapat warisan, kalau dia meninggal kan jatuhnya ke anak yang itu kan, yang anak dia dong, anak si istri yang kedua dong. Iya kan? Kalau misalnya gini, bapak kan tadi kasih pandangan si istri pertama atau istri kedua sama dapatnya 1/8. Nah, kemudian kalau misalnya si istri yang baru dinikahin ini yang punya anak, ya meninggal, otomatis kan si harta warisan yang dia dapat dari si suami ini yang 1/8 pasti jatuhnya ke anak kandung dia kan? Gak mungkin diminta lagi sama si anak kandung si bapak, gitu kan? Iya nggak Pak? Gini. Ini mic-nya bisa ke sana. Ribet ya. Ya, anak si kandung si ibu yang dia
dia punya dari suami sebelumnya, kan? Ini laki-laki punya istri pertama, istri kedua. Ini punya anak 9. Ada 9 ya, 9 pokoknya 9 orang ya. 9 orang. Ini nggak Si punya anak. istri punya bawa anak, Pak. Oh bukan, dia bawa anak, Pak. Iya kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, kalau si istri ini kan suami otomatis sudah meninggal kan? Nah, si istri ini yang kedua ini dia meninggal. Nah, harta yang dia dapat dari warisan si laki-laki ini, yang ke anak kandung dia. Oh, bukan ke, makanya itu. Tapi kan kalau pemikiran kita yang awam ini, dia kan itu bukan dari suami yang membagi warisan kan? Siapa yang memiliki? Oh, Jadi misalnya ini setelah suaminya meninggal, iya, nanti dia meninggal. iya. Oh, bukan. Nah, ya itu. Begitu ya Pak. Jadi dapatnya istri yang dia mendapatkan 1/8 itu berarti kalaupun misalnya si istri yang kedua ini meninggal, berarti warisan yang dia dapat dari suami yang baru jatuh ke anak kandung dia. Anak kandung dia. Bukannya dia mendapat hibah ya, tapi dia termasuk dalam Ahli waris dari istri kedua ini. Oh, Iya. oke. Oh gitu. Padahal dia bukan anak kandung dari si bapak ya. Walau kan Iya. dengan dia dapat warisan juga jadi milik dia. Iya. Diwariskan kepada ahli warisnya dia. Iya. Kalau dia punya orang tuanya pun dapat dari sini. Iya. Istri kedua ini dapat warisan orang tuanya. Iya. Berarti begitu ya Pak. Karena kan kebetulan saya juga kebetulan juga ada pertanyaan seperti itu juga. Nah, saya juga bingung jawabnya apa maksudnya dia ke warisan, apa maksudnya ke hibah gitu. Karena kan saya nggak paham gitu, makanya saya minta Warisan. Oh, berarti si istri kedua agak lumayan ya, dia dapat warisan dari suami yang dia belum sebelum meninggal, sama dapat ini. Dua kali, ya kan? Dan jadi dapat 2 dari suami yang pertama sama suami yang kedua, dia dapat warisan. Ya kan? Itu ya Pak. Setuju ibu-ibu? Oke, ada lagi? Kesimpulannya kalau tidak lagi kalau Ya, silakan. Ini kok jadi waris. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kalau seandainya orang tua ini bapak sama ibu sudah meninggal, terus anaknya semuanya 4 perempuan semua. Tapi rumah yang ditinggalin ibu sama bapak juga yang beli anak-anaknya gitu. Yang beli anak-anaknya. Nah, jadi perempuan ini paturan anak-anak beli rumah untuk ayah dari sana. Bapak meninggal. Terus kalau Begini, dulu beliin buat bapak sama ibu ngasih atau pinjemin doang? ya, Ngasih atau pinjemin ke orang tua dulu? Kan itu rumah bapak ibu dibeli sama anak-anaknya yang 4 orang, ya. Itu ngasih ke bapaknya atau pinjemin doang? oh itu nggak ada omongan begitu. Itu yang salah itu. Itu yang salah itu, ya. Ini kadang-kadang kita kadang-kadang rumah orang tua direnovasi sama anaknya. Itu mau dibalikin lagi duitnya tuh enggak. Harus ada transaksinya. Lagi benar transaksi yang nggak jelas. Jadi jelas ini milik kita berempat. Kalau bapak meninggal nanti kita jual bagi kita berempat gitu kan? Terus yang berarti gimana? Ya itu kalau seandainya mereka dulu mau ngasih orang tua berarti punya orang tua. Agak penting atas nama. Enggak, namanya tetap kita patok. Hah? Nama kita apa? Iya mau nggak penting atas nama nggak penting. Dulu
ngasih orang tua atau minjemin orang tua rumah? Enggak ngomong. Ah, itu yang salah itu. Orang tua Ya. bilang cuma ini kenapa ini rumah warisan bapak tuh tanahnya banyak itu bapak. Terus bilang ini bapak ambil ini pada dibayarin teh 4 orang gitu kan, nanti jatahnya kan buat kalian juga, cuma ngomong gitu. Mereka beli Ya. dari bapak. Bapak kan dulu udah maksudnya rumah banyak banyak itu, terus karena udah dibagi-bagi orang tuanya bapak meninggal, jadi dibagi-bagi terus jadi jatahnya bapak itu Dibeli sama anak-anaknya. keluarga dari bapak semua kan mau dibagi-bagi itu. Jadi ya udah kita beli, kita ambil berapa petak gitu, cuma 4 kali berapa gitu. Udah kita bayarin anak-anak semua, anak-anak tuh bayarin. Itu juga nanti buat kalian semua. Enggak, ya itu harus jelas dulu. Ya, Ini yang masalahnya ini. Kadang-kadang di kita agak dilarang transaksi yang gak jelas. Sama siapapun, jangankan sama orang tua, sama istri pun harus jelas transaksinya. Ini uang apa nih? Uang belanja, pakai buat belanja. Ya, bukan dipakai buat ganti HP, bukan. Ya, harus jelas. Kalau nggak jelas, maka kita bisa menggunakan harta yang tanpa hak. Jadi ya, dulu orang tua beli ini berapa petak nih, itu milik mereka anak-anak atau ngasih buat orang tua. Kalau ngasih buat orang tua, punya orang tua, saat orang tua meninggal, warisan berarti. Tapi orang tua mau dibilang sama kita, ya udah kita dalam waktu kan berarti dibayar. Nanti ini kan juga buat kalian semua. Harus bikin kontraknya. Oh, nggak ada begitu. Itu yang salah itu. Iya. Jadi ya jangan sampai transaksinya kayak jelas. Gimana tuh Pak, kalau kita jual gitu? Tanya sama anak-anak, kalau nggak ada transaksi dan mereka dulu niatnya adalah kasih orang tua, berarti warisan. Terus Dibagi sesuai dengan hukum warisan. Dibagi sesuai dengan hukum warisan. Kalau hukum warisan, anak perempuan nggak ngambil semuanya. Anak perempuan cuma kalau empatnya perempuan semua kan, berarti 2/3 cuma. 1/3-nya kepada keluarga ayah atau keluarga almarhum orang tua. Walaupun kita yang beli itu. Walaupun kalau ngasih orang tua berarti punya orang tua. Kalau orang tua tinggal, seandainya ini Ustaz, kita kan sepakat berempat, sepakat ini. Ya udah ini rumah dijual buat itu sedekah buat orang tua. Saya sedekahin buat kan keluarga orang tua berhak dapat juga kalau warisan. Ya. Keluarga orang tua itu saudaranya atau orang tuanya atau keponakannya itu dapat juga warisan. Ya tadinya saya cuma bilang ya udah kita kan udah pada punya rumah semuanya. Kita kalau rumah ini kita jual, kita buat amal pada Allah. Kita ini ke kecil-kecil gitu aja. Jadi kalau itu punya orang tua meninggal, ahli warisnya bukan hanya anak perempuannya saja, karena anak perempuan nggak ngabisin harta. Mereka cuma berhak 2/3, 1/3-nya kepada keluarga orang tua. Nah ini dulu ngasih kepada bapak atau kepada ibu? Karena ada bapak ada ibu. Kalau kepada bapak berarti punya 1/3-nya kepada keluarga bapak. Kalau ngasihnya kepada ibu maka 1/3-nya kepada keluarga ibu, gitu kan? Jadi ya di kita ini kadang-kadang suka agak enakan kalau memperjelas seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita merasa Keluarga bapak udah meninggal semuanya. Kan enggak akan ada keponakannya ada. Keponakan masuk juga ahli waris. Jadi ya keluarga bapak gitu kan. Misalnya keluarga bapak, orang tuanya udah nggak ada, saudaranya udah nggak ada, tapi anak dari saudaranya ada. Ahli waris itu yang berhak ambil 1/3 itu. Sekarang mana lagi Ustaz begini. Sekarang pas rumahnya udah mau renov ini ya. Terus kita berempat mau kepengen, saya bilang maksudnya ada anak yang bilang mau patungan bareng-bareng, tapi mereka pada terus salah satu yang patungan karena ibu kan bilang Salah satu yang bayarin. terus gimana? Transaksi dulu. Ini duit mau renovasinya ini mau dihitung sebagai milik atau mau ngasih orang tua. Nah, misalnya ada orang tua kita rumahnya udah bobrok nih, mau dibenerin oleh salah satu anaknya. Ente ngasih orang tua atau mau minjemin, hutangin, atau mau memiliki rumahnya. Kalau itu mau memiliki rumahnya bikin transaksi dulu. Jadi uang kamu buat renovasi ini dihitung berapa persen dari
dari harga rumah, gitu kan? Bikin kesepakatan. Walaupun sama orang tua. Kesepakatan yang egois, tapi kita ngomong ke saudara-saudara kita pada patulan kalau kan, yuk kita kuliah yang ngeluarin duit nanti bisa bisa nyicil gitu yang lain-lain ya. Kita kan keluarga 4 nih. Nah, kita mau patungan ber-4 nih. Mereka pada bilang, oh enggak ada duit, ya udah sekarang aku bikin pakai dulu patungan kita. Nanti nyicil deh sama kita gitu. Kita mau begitu. Terus ternyata sampai sekarang ya udah buat kami kata itu udah ngomongan cuma asal sekitar saja gitu. Tapi kita nggak mau ngambil begitu, kita tetap tadi mau ya udah kita sama-sama aja gitu. Iya, nggak harusnya seperti itu ya. Terus Jadi harus saya dijual gitu terus saya dijual. Yang amannya sekarang amannya itu warisan. Itu warisan. Jadi warisan orang tua, ahli warisnya adalah anaknya perempuan 2/3. Sepertiganya itu adalah untuk keluarganya orang tua yang dapat entah bapak atau ibu ini. Nah ini nggak jelas lagi gitu. Ini dulu kasih ke bapak atau kasih ke ibu. Kalau kasih ke ibu keluarga ibu, kalau kasih ke bapak punya keluarga bapak dan sepertiganya. Jadi sepertiga keluarga bapak. Iya kasihnya ke bapak, ke ibu dulu. Nah itu dulu nggak diperjelas juga. Dalam Islam, harta suami punya suami, harta istri punya istri. Karena ahli waris bukan hanya anak dan pasangan hidup, tapi keluarganya juga ahli waris. Jangan sampai nanti keluarga suami ngambil harta istri, keluarga istri ngambil harta suami, jangan sampai begitu nanti. Ini gimana bilangnya? Hah? Warisan. Sangingannya buat warisan gitu. Jadi kita berempat dapat 2/3. Sepertiganya untuk keluarga orang tua yang memilikinya. Siapa orang tuanya? Bapak atau ibu? Nah itu yang gak jelas. Kasih bapak atau kasih ibu dulu? Kasih bapak atau kasih ibu dulu? Kalau susah juga ya. Ini aja. Berarti dianggap bagi 2. Setengahnya punya bapak, setengahnya punya ibu. Berarti setengahnya dari keluarga bapak, setengahnya dari keluarga ibu nanti. Nah, sepertiga. Oke, udah ya. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mengampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih buat hari ini Ustaz Farsen dan keluarga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, insyaallah Sabtu depan kita ketemu kembali dengan Bapak Dr. Yusuf Helmi dan menyampaikan materi mengenai tazkiyatun nafs. Jadi kita bertemu Sabtu depan, ajak keluarga, insyaallah kita masih bisa bersama di sini. Dan masih membuka kesempatan untuk para bunda yang punya anak cucu untuk mendaftarkan di TPA Aksana. Jadi TPA Aksana yang terbuka setiap saat ya. Jadi insyaallah daftarkan untuk flyer di depan sebelah kanan, di formulirnya. Dan boleh infokan ke tetangga. Di tetangga infokan bahwa di sini ada TPA Aksana. Terima kasih sampai ketemu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.